Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang LKPD 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Kadafi. Nama saya Dimas Muhammad Putrawira. Nama saya Rizka Pramaswara. Nama saya Lukman Toro Nur Septanto. Nah, lalu untuk pengerjaan nomor masalah 1.1 ini yaitu pertama kan yang diketahui adalah kubus ABCD EFGH, diketahui perusuknya itu 1 cm. Lalu yang ditanyanya pertama yaitu adalah AH dan AG. Kalau misal kita lihat secara gambar, AH merupakan diagonal sisi. Ini pengerjaannya AH kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DH kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat, jadi sama dengan hasilnya akar 2. Lalu untuk yang AC ini, nah kenapa kita mencari AC? Karena kita akan mencari AG. Nah AC ini juga merupakan sama diagonal sisi, yaitu AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat, lalu sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat, hasilnya sama dengan akar 2. Nah terus AG ini secara gambar merupakan diagonal ruang. Itu cara pengerjaannya. AG sama dengan AG kuadrat sama dengan akar AC kuadrat plus CG kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2 plus 1, jadi hasilnya sama dengan akar 3. Nah selanjutnya setelah kita mendapatkan AG, kita gambar lagi untuk segitiga AGH. Di sini AG itu akar 3. AH itu merupakan diagonal sisi akar 2 dan GH merupakan panjang rusuk berarti 1. Nah karena yang ditanya adalah jarak titik A ke GH, artinya itu sama dengan jarak AO karena itu batan sendiri. AO nya itu di tengah-tengah antara GH, maka rumusnya di sini adalah OG sama dengan 1/2 GH sama dengan 1/2 kali 1, sama dengan 1/2. Nah setelah OG ketemu, kita tinggal menghitung AO nya menggunakan teorema Pythagoras. Ini AO kuadrat sama dengan akar AG kuadrat min OG sama dengan akar 2 kuadrat min 1/2 kuadrat akar 3, lalu akar 3 min 1/4 sama dengan akar 12 min 1/4, hasilnya 11/4. Lalu akar 11 per akar 4 kali akar 4 per akar 4, hasilnya yaitu akar 44/4, lalu disarankan menjadi akar 11/2. Nah lalu kita lanjut ke nomor 2. Yang pertama yang ditanyanya yaitu AC, CH, dan AH. Di sini AC merupakan diagonal sisi, CH juga merupakan diagonal sisi, dan AH. Ini cara pengerjaannya. AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Lalu yang CH kuadrat sama dengan akar CD kuadrat plus DH kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Lalu yang AH kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DH kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Lalu untuk yang B, luas segitiga
Lalu untuk luas segitiga ACH, di sini tadi AC kan itu sudah ketemu, yaitu akar 2, CH akar 2, AH akar 2, maka tergambar segitiga sama sisi karena sisinya sama-sama akar 2. Tinggal masukin aja rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan luas segitiga sama dengan setengah A kali T sama dengan setengah kali akar 2 kali akar 2, jadi sama dengan 1 cm kuadrat. Lalu selanjutnya yang jarak titik A ke CH, di sini CH merupakan segitiga sama sisi dan A ke CH itu kita gambarkan sebagai A memotong CH jadi CO kuadrat karena memberi tanda O ini yang di tengah-tengah. Nah ini kan membentuk segitiga lagi jadinya. Nah ini bentuk segitiga lagi. Jadi tadinya segitiga sama sisi, jadi ada segitiga siku-sikunya. Jadi membelah gitu kan. Jadi segitiga sama sisi menjadi 2. Segitiga nih, segitiga AOH dan AOC. Nah, di sini ngambil segitiga AOC. Berarti kita perlu mencari yang namanya CO. CO sama dengan 1/2 CH sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Nah karena tadi sudah ketemu, maka kita tinggal masukin ke teorema Pythagoras. AO sama dengan akar AC kuadrat min CO kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat min akar 2 kuadrat per 2 sama dengan akar 2 min 1/2. Di sini sama dengan akar 4 min 1/2. Jadi hasilnya akar 3/2. Akar 3/2 ini dirubah lagi bentuknya menjadi akar 3 per akar 2 dikali, terus kita rasionalkan dikali penyebutnya akar 2 per akar 2, akar 3 dikali akar 2 itu hasilnya akar 6, dan akar 2 dikali akar 2 karena sama-sama akar 2 maka hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya akar 6/2. Nomor 3, masalah 1.1. Soalnya itu, misalkan P adalah titik potong dari A ke C dan B ke D. Berarti di tengah-tengah sini. Tentukan jarak dari titik A ke garis EP. Yang pertama kita lakukan adalah menarik garis atau menghubungkan titik A dengan garis EP. Caranya itu dengan menarik garis dari titik A ke tengah-tengah garis EP. Selanjutnya, kita akan mencari EP-nya. EP sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat. Kenapa setengah AC kuadrat? Karena AP merupakan setengah dari AC ditambah AE kuadrat. AE kuadrat adalah 1 kuadrat sesuai dengan yang ada di soal, sama dengan setengah dikali akar 2 karena AC merupakan diagonal bidang, akar 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan akar 1/4 dikali 2 karena kita mengalihkan ini dengan cara terpisah, ditambah 1 sama dengan akar 2/4 ditambah 1. Kita samakan penyebut dari 1 dengan 2/4 yaitu 4, kita kalikan 1 dengan 4 jadi 4 sama dengan akar 2 ditambah 4/4 sama dengan 6, akar 6/4. Selanjutnya kita akan mencari AO. AO memiliki rumus sebagai berikut. AO sama dengan akar AE kuadrat dikurang EO kuadrat. AE kuadrat yang sudah diketahui merupakan 1 sesuai yang ada di soal. Dan EO kuadrat adalah setengah dari EP. Karena bisa dilihat EO kuadrat ke EP kuadrat itu
hanya setengahnya. Jadi kita ambil setengah. Sama dengan 1 dikurang 1/4 ditambah 6/4. Sama dengan akar 1 dikurang 6/16 sama dengan akar 16 dikurang 6/16 sama dengan akar 10/16. Jadi, jarak dari titik A ke O merupakan akar 10/16. Oke, kita lanjut ke soal 1 yang B, yaitu tentukan jarak titik A ke garis GH. Ya, kita lihat lagi di sini titik A, berarti ini ya titik A ke garis GH, berarti ini GH, ini GH. Nah, berarti bisa kita buat segitiga aja begini. Set. Set. Nah, sehingga dia membentuk segitiga seperti ini ya. Kita tulis dulu segitiga AGH sama dengan set. Nah, dengan ini adalah A, ini G, dan ini H. Lalu yang ditanyakan, tentukan jarak titik A ke garis GH. Berarti kita bisa ambil jarak titik A ke GH-nya, yaitu jarak ini. Yaitu jarak AH. Yang sudah kita cari tadi di nomor 1, yaitu AH adalah akar dari L/2 ditambah K/2. Berarti langsung saja kita jawab jarak titik A ke garis GH sama dengan panjang garis AH, itu sama dengan akar dari L/2 ditambah K/2. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke masalah 1.2. Di sini diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB-nya yaitu P, panjang BC-nya yaitu L, dan panjang CG yaitu K. Lalu langsung masuk ke soal satunya yang A, yaitu tentukan panjang garis AH dan AG. Untuk AH-nya dulu ya. Ini AH. AH dari sini ke sini. Bisa kita kasih tarik garis. Ini jadi AH nih. Kalau kita gambar, dia jadinya segitiga seperti ini. AH. Set. 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 Jadi seperti itu. Dengan ini adalah A, ini D, dan ini H. Lalu yang dicari itu kan AH ya. Maka ini bisa kita pakai rumus Pythagoras, yaitu AH sama dengan akar dari AD kuadrat AD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2 sama dengan akar AD itu kan ini ya, A ini. AD ini sama dengan BC, yaitu L panjangnya. Maka L pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. DH, ini DH. Ini sama dengan C ke G, yaitu K. Berarti L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Oke, ini untuk yang AH. Lalu bagaimana dengan yang AG? Untuk yang AG, bisa kita lihat ini A, ini G. Bisa kita tarik garis. Ya, jadinya gitu. Dia membentuk diagonal ruang ya pada balok tersebut. Bisa kita gambarkan AG itu seperti ini. Nah, dan ini adalah A, ini C, dan ini G. Dan ditanyakan A ke G. Nah, ini juga bisa pakai rumus Pythagoras lagi, yaitu AG sama dengan akar dari AC
AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2 sama dengan akar AC. A ke C. A ke C itu sama dengan begini. Berarti kita cari dulu ya AC-nya ya. Karena kan AC begini. Dari sini ke sini. Dia membentuk diagonal bidang. Maka AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 sama dengan akar AB-nya itu P, berarti P pangkat 2 ditambah BC, BC-nya itu L, berarti L pangkat 2. Nah, ini untuk AC. Berarti tinggal kita masukin aja. AC pangkat 2 berarti dalam kurung akar P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Pangkat 2. Kayak begitu. Ditambah CG. Nah, itu K, berarti K pangkat 2. Sama dengan akar. Nah, ini karena ada pangkat 2-nya ya. Jadi akarnya bisa kita hilangin. Jadi sisanya tinggal P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Nah, ini untuk yang AG. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang A-nya, yaitu tentukan panjang AC, CH, dan AH. Yang pertama panjang AC itu dari A ke C. Ini sudah saya tarik garis ya, yang warna merah ini. Itu adalah garis A ke C. Kalau kita ubah dalam bentuk segitiga akan jadi seperti ini, dengan A di sini, B, terus C di sini. Panjang AB itu kan P ya, berarti di sini P. Lalu panjang BC L, berarti di sini L. Lalu yang kita carikan panjang AC. Ini sisi miring pada segitiga siku-siku ini. Berarti berlaku rumus Pitagoras segitiga, yaitu AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Sama dengan AB-nya itu P, maka P pangkat 2 ditambah BC-nya itu L, maka L pangkat 2. Ya, ini untuk yang panjang AC. Lalu selanjutnya untuk panjang CH. CH dari C ke H itu udah saya tarik garis berwarna hijau. Dan jika dijadikan segitiga jadi seperti ini. Dengan DC itu panjangnya sama dengan P karena dia sama dengan AB panjangnya. Lalu untuk DH itu dia K karena sama panjangnya dengan CG. Dan di sini yang ditanyakan adalah C ke H atau sisi miring pada segitiga siku-siku ini. Maka berlaku lagi rumus Pitagoras, yaitu sisi miring sama dengan sisi tegak, akar dari sisi tegak ditambah alas. Maka dari CH sama dengan akar CD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. CD-nya itu tadi P, maka P pangkat 2 ditambah DH-nya itu adalah K, maka K pangkat 2. Jadi panjang CH adalah akar dari P pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Lalu selanjutnya ada AH. Ini AH ya. A ke H. Sudah saya tarik garis berwarna kuning. Kalau kita jadikan segitiga kurang lebih seperti ini. Dimana A dan D itu adalah L panjangnya. Karena A dan D itu sama dengan B dan C. Lalu D dengan H itu adalah K panjangnya. Karena dia sama dengan C ke G. Lalu yang ditanyakan adalah panjang AH atau sisi miring pada segitiga siku-siku ini. Maka berlaku lagi rumus Pitagoras, yaitu AH sama dengan akar dari AD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. Langsung aja AD-nya itu tadi L, berarti L pangkat 2. Lalu DH-nya itu adalah K, maka K pangkat 2. Jadi panjang dari AH adalah akar dari L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Oke, untuk soal selanjutnya yang masalah 1.2 nomor 2 yang B. Tentukan bentuk dan luas segitiga ACH. Tadi kan baloknya bentuknya begini ya.
Lalu di sini suruh menentukan bentuk dan luas segitiga ACH. Yang pertama bentuknya, kita tarik aja garis dari A ke C lalu ke H. Saya sudah menggarisi dengan warna merah di sini sehingga bentuknya akan jadi seperti ini dengan panjang AC itu adalah P, akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Dan panjang dari C ke H itu adalah akar dari P pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Dan panjang dari A ke H adalah akar dari L pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Karena bentuk segitiga ini adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang tidak ada sisi yang sama panjang dan tidak ada sudut siku-sikunya, maka untuk mencari luas segitiga ACH ini bisa kita gunakan rumus Heron, di mana rumusnya seperti ini. Luas segitiga ACH sama dengan akar S dalam kurung S dikurang AC tutup kurung dalam kurung S dikurang CH dan S dikurang AH. Untuk S nya sendiri ini ada rumusnya, yaitu S sama dengan AC ditambah CH ditambah AH per 2. Jadi ini rumus untuk mencari luas segitiga ACH, bisa dicari sendiri nanti. Lalu untuk yang C, jarak A ke CH. Pertama kita gambar ulang segitiga yang tadi. Lalu yang ditanya jarak A ke CH. A ke CH berarti tinggal kita tarik titik tegak lurus ke garis CH, ketemu di sini dan kita lambangkan dengan O, berarti AO. Atau AO ini bisa juga kita sebut sebagai tinggi segitiga. Sehingga untuk mencari tinggi segitiga ini bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu seperti ini. Luas segitiga ACH sama dengan setengah alas kali tinggi. Ini rumus dasar luas segitiga ya. Tapi karena kita mau mencari tingginya, maka T sama dengan luas segitiga ACH per 1 per 2 alas. Kan AO sama dengan T, maka AO sama dengan luas segitiga ACH per 1 per 2 A. Ya, jadi ini rumusnya bisa nanti dicari ketika sudah ada nomornya di masing-masing rusuk. Terima kasih. Nomor 3, masalah 1.2. Misalkan P adalah titik potong dari A ke C dan B ke D. Tentukan jarak dari titik A ke garis EP. Hal pertama yang dilakukan sama dengan nomor 3 di masalah 1.1, yaitu menghubungkan titik A dengan garis EP dengan cara menarik garis dari titik A ke tengah-tengah garis EP, yaitu kita tandai dengan titik O. Selanjutnya kita akan mencari EP-nya. EP sama dengan akar AP kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan setengah kali AC kuadrat. Kenapa kita bisa tahu? Karena AP merupakan setengah dari AC ditambah K kuadrat sama dengan akar setengah kali akar P kuadrat plus 2 plus 1. Seperti yang sudah diketahui dalam soal nomor 1. Ditambah K kuadrat. Sama dengan akar 1 per 4 dikali P kuadrat ditambah 1 ditambah K kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari AO-nya. AO sama dengan akar AE kuadrat ditambah setengah EP kuadrat. Kenapa setengah EP kuadrat? Karena E ke O itu sama dengan setengah dari E ke P. Sama dengan akar K kuadrat ditambah setengah kali 1 per 4 kali P kuadrat ditambah 1 ditambah K kuadrat. Ini merupakan rumus untuk mencari jarak dari A ke O. Kita tidak bisa menyelesaikannya karena terdapat variabel dan tidak diketahui semua ukurannya. Masalah 1.3. Bukalah buku paket halaman 17. Selesaikanlah soal latihan 1.2 tersebut disertai dengan langkah pengerjaannya. Soal yang pertama, diketahui limas berukuran TABCD, panjang rusuknya AB 3 cm dan TA
cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Langkah pertama, menentukan panjang BD-nya atau diagonal sisi. Itu akar dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat, lalu jadi akar, dimasukkan angkanya jadi 3 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 9 plus 9, lalu mendapat hasil akar 18. Disederhanakan menjadi 3 akar 2. Lalu mencari BO. BO-nya itu kan setengah dari panjang BD. Maka mendapat hasil 3/2 akar 2. Langkah selanjutnya TO. Mencari TO. TO itu akar dari BT kuadrat dikurang BO kuadrat, lalu dimasukkan angkanya menjadi akar 6 kuadrat dikurang 3/2 akar 2 kuadrat, lalu mendapat hasil 36 dikurang 18/4, lalu dijumlahkan jadi 144 dikurang 18/4, mendapat hasil akar 126/4, lalu disederhanakan menjadi 32 akar 14 cm. Langkah akhirnya menentukan BE-nya. BE itu BD dikali TO per TD. BD-nya itu 3 akar 2, TO-nya itu 3/2 akar 14 per 6. Lalu mendapat hasil 9/2 akar 28 per 6. Lalu hasilnya itu 18/2 akar 7 per 6. Disederhanakan menjadi 3/2 akar 7. Lalu selanjutnya soal nomor 23, 5 segi peraturan TBCDEDEF dengan panjang rusuk AB 10 cm dan AT 13 cm. Di sini langkah pertamanya mencari panjang TO. Ini O. Panjang TO-nya itu akar dari TE kuadrat dikurang EO kuadrat. Lalu dimasukkan angkanya menjadi akar 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Lalu akar 169 dikurang 100, hasil itu akar 69. Lalu mencari BG-nya itu BE dikali TO per TE. Itu 20 dikali akar 69 per 13, lalu mendapat hasil 20 per 13 akar 69 cm. Lalu untuk soal yang nomor 3, diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang AB 10 cm. Tentukan yang pertama jarak titik F ke garis AC. Lalu yang kedua jarak titik H ke titik F. Untuk yang pertama menentukan titik F ke garis AC. Caranya itu sudah diketahui AC itu sama dengan CF, F sama dengan F. Itu nilainya akar 2. Lalu untuk AO dan OC-nya itu 5 akar 2. Lalu dimasukkan rumus FO. O itu sama akar FC kuadrat dikali OC kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. FC kuadrat itu 10 akar 2 kuadrat dikurang OC itu 5 akar 2 kuadrat.
Lalu mendapat hasil 200 dikurang 50. Lalu nilai itu akar dari 150 disederhanakan menjadi 5 akar 6 cm. Lalu untuk yang B yang ke itu jarak titik H ke garis DF. Nah, DF-nya itu sudah diketahui 10 akar 3 ya. Lalu HO itu 5 akar 3. Nah, untuk mencari titik H ke garis DF itu menggunakan rumus HO sama dengan akar DF kuadrat dikurang HO. Lalu tinggal dimasukkan nilainya 10 akar 3 kuadrat dikurang 5 akar 3 kuadrat, mendapat hasil 300 dikurang 75. Hasilnya itu 225. Lalu disederhanakan menjadi 15 cm. Lanjut soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah dari BC. Tentukan jarak titik M ke EG. Nah, EG itu kan diagonal sisi. Maka nilainya 8 akar 2. Sedangkan M itu titik tengah, maka panjang BM sama dengan CM, nilainya itu 4 cm. Langkah pertama itu mencari MG. MG-nya itu akar dari PC kuadrat ditambah GC kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka mendapat hasil akar 16/64. Hasilnya itu akar 80. Lalu disederhanakan menjadi plus minus 4 akar 5 cm. Lalu langkah selanjutnya itu mencari titik MO-nya. MO-nya itu plus minus akar PG dikurang PG kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Plus bawahnya plus minus akar 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Lalu akar 80 kuadrat, akar 80 dikurang 32. Hasilnya itu plus minus akar 48. Nah, disederhanakan menjadi plus minus 4 akar 3. Karena sisi bangun datar non negatif, maka nilai MO-nya itu positif. Jadi 4 akar 3 cm. Lalu soal yang terakhir itu, perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TA itu 12 cm, tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. Tadi panjang AB dan TA-nya sudah diketahui itu 12 cm. Langkah pertamanya itu mencari TP-nya dulu. TP-nya itu akar dari AT kuadrat dikurang AK kuadrat. Nah, tinggal dimasukin angkanya. AT kuadrat itu 12 kuadrat dikurang AK itu 6 kuadrat karena dia setengah dari AD. Lalu tinggal dijumlahkan menjadi 144 dikurang 36. Jadi hasilnya akar 108. Disederhanakan menjadi 6 akar 3 cm. Langkah keduanya itu mencari PQ. PQ itu akar dari AP kuadrat ditambah AK kuadrat. AP-nya sudah diketahui itu setengah dari AB, maka dia 6 kuadrat. Lalu AK-nya itu
setengahnya dari AD menjadi 6 kuadrat juga. Jadi 6 kuadrat itu 36. 36 ditambah 36 hasilnya 72. Akar 72. Lalu disederhanakan menjadi 6 akar 2 cm. Lalu langkah terakhir mencari TO. TO itu akar QT kuadrat dikurang QO kuadrat. Nah, akar QT-nya itu akar 6 akar 3 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Lalu hasilnya itu 108 dikurang 18. Lalu hasilnya akar 90. Lalu disederhanakan menjadi 3 akar 10 cm. Jadi jarak titik T dan garis PQ adalah 3 akar 10 titik T dan garis TO adalah 3 akar 10 cm. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.